Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, marilah kita memasuki ibadah malam penghujung tahun 2024. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 565 ayat pertama dan ayat kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah menempatkan anakmu di bawah hukum Taurat, agar dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami, agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu, karena anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 562 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 681 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 169 ayat 3. Langkah
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk malam ini di ibadah ujung tahun 31 Desember 2024 dari 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekuatanmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 249 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 691 ayat 1 dan 2.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya memberkati hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini, pada saat kita melaksanakan ibadah akhir tahun 2024, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 37 dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayat 11. Saya akan membacakannya secara keseluruhan. Saya mengajak saudara-saudara untuk mengikuti di dalam hati masing-masing. Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 11. Kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud, janganlah marah karena orang yang berbuat jahat, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Dan jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. So, demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini hari Selasa tanggal 31 Desember 2024. Dan pada malam hari ini kita melaksanakan ibadah akhir tahun 2024. Tidak terasa bahwa kita telah berada di penghujung tahun 2024. Dan tidak terasa pula bahwa kita telah menjalani 366 hari selama tahun 2024 ini. Dan beberapa jam ke depan kita akan segera meninggalkan tahun 2024 dan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Akan terjadi pergantian tahun. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, ada paling sedikit dua hal yang harus kita lakukan pada malam hari ini. Yang pertama, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menuntun perjalanan hidup kita hingga kita berada di akhir tahun 2024. Barangkali selama kita berjalan di tahun 2024 ini, kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi tantangan, kita menghadapi berbagai macam pergumulan. Tetapi Tuhan senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Dan Tuhan menyertai serta menolong kita dalam menghadapi segala tantangan dan pergumulan yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Maka untuk itu kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan, sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur pasal 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu hal pertama. Hal yang kedua, malam hari ini pada saat kita melaksanakan ibadah akhir tahun 2024 juga merupakan kesempatan yang baik bagi kita untuk berdoa, untuk memohon kepada Tuhan supaya kita dihantar meninggalkan tahun 2024 ini dan memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Dan kita juga berdoa serta memohon kepada Tuhan supaya Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Nya, penyertaannya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, supaya kiranya kita disertai menjalani hari-hari yang akan datang. Saudara-saudara, pergantian tahun berkaitan dengan waktu. Dalam bahasa Yunani ada dua kata untuk menyebut waktu. Yang pertama yaitu kronos, yang artinya kronologi waktu.
yang dimulai dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan ke tahun, dan seterusnya. Kemudian dalam kaitan dengan pergantian tahun, itu juga kronos, itu juga kronologi waktu. 2 tahun yang lalu tahun 2022, tahun yang lalu tahun 2023, tahun ini 2024, dan sebentar lagi kita akan memasuki 2025, berikutnya tahun 2026. Itu kronos, kronologi waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, menyebut waktu dalam bahasa Yunani yaitu kairos, yang artinya kesempatan. Kesempatan yang sama belum tentu terulang 2 kali. Oleh sebab itu kita diharapkan mempergunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Waktu juga merupakan kairos, kesempatan yang diberikan atau dianugerahkan kepada kita oleh Tuhan, supaya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, supaya kita isi dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, ada lagu Kristen, lagu rohani Kristen yang populer beberapa tahun belakangan ini, yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Di dalam isi lagu itu diungkapkan, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani sesama. Ketika kita masih sehat, ketika tubuh kita kuat, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah kesempatan dari Tuhan untuk melayani Tuhan dan untuk melayani sesama manusia. Dalam arti mari kita pergunakan waktu yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Dan sekaligus ini merupakan renungan kita bersama sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apakah waktu pemberian Tuhan selama tahun 2024 ini, yang dimulai dari 1 Januari sampai tanggal 31 Desember hari ini, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya? Apakah waktu selama 366 hari yang sudah kita jalani selama tahun 2024 ini kita pakai sesuai dengan kehendak Tuhan? Sekaligus itu menjadi evaluasi bagi kita di akhir tahun 2024 ini. Dalam arti, kalau kita merasa sudah mempergunakan waktu pemberian Tuhan dengan sebaik-baiknya, maka mari kita pertahankan di tahun yang akan datang. Kalau bisa, mari kita tingkatkan di tahun yang akan datang. Kalau kita menyadari bahwa waktu pemberian Tuhan belum kita manfaatkan, belum kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, maka di tahun 2025 yang akan datang, kiranya jangan terulang kembali. Mari kita memperbaiki diri masing-masing, supaya kita mampu mempergunakan waktu yang dianugerahkan Tuhan dengan baik. Saudara-saudara, nats khotbah pada malam hari ini menurut saya sangat menarik, yaitu dari Mazmur pasal 37 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 11. Nats khotbah ini dalam Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI diberi judul Kebahagiaan Orang Fasik Semu. Mazmur pasal 37 ini dituliskan oleh Daud. Dalam Mazmur pasal 37 ini Daud memberikan nasihat, terutama kepada kita, orang yang percaya, yang hidup di masa kini. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan atau sebagai orang Kristen, bagaimana kita bersikap terhadap orang fasik? Saudara-saudara, apa artinya fasik? Arti fasik artinya jahat, buruk kelakuan, berdosa besar. Dalam hal kehidupan beragama, orang fasik berarti orang yang tidak taat kepada Tuhan. Kalau saya membaca nats khotbah pada malam hari ini, menurut saya ada kata kunci yang perlu kita perhatikan, yaitu marah dan iri hati. Apa artinya marah dan iri hati? Marah artinya perasaan tidak tenang dan panas. Marah adalah emosi dasar manusia, reaksi yang muncul terhadap situasi, kondisi, atau peristiwa yang tidak diinginkan, yang dirasa tidak adil, mengancam dan menyakitkan. Sementara iri hati, arti lainnya adalah cemburu. Dalam arti
tidak senang dengan apa yang dimiliki dan dinikmati oleh orang lain. Reaksi penolakan terhadap perasaan rendah diri atau kurang beruntung dibanding orang lain. Saudara-saudara, di ayat 1 hal itu jelas terungkap. Saya kembali membaca ayat yang pertama. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebenarnya hal ini bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini bisa terjadi juga dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita bisa saja marah kepada orang yang berbuat jahat. Kita bisa saja iri hati kepada orang yang berbuat curang. Saudara-saudara, agar kita dapat memahami perikop ini dengan baik, ada baiknya saya mengutarakan melalui contoh. Contoh yang pertama yaitu tentang murid di sekolah atau mahasiswa. Ada murid yang sungguh-sungguh belajar mempersiapkan diri menghadapi ujian, tetapi di sisi lain ada juga murid yang justru bermain-main walaupun dalam waktu dekat akan menghadapi ujian. Pada saat ujian berlangsung, ternyata murid yang bermain-main itu menyontek. Ketika pengumuman hasil ujian selesai, ternyata hasil ujian yang menyontek itu lebih baik dari murid yang belajar dengan sungguh-sungguh. Dari contoh ini, saya mau mengatakan kepada kita, bisa saja murid yang dengan sungguh-sungguh belajar dengan baik akan marah dan merasa tidak adil karena dia sudah sungguh-sungguh belajar, tetapi nilai yang didapatkannya justru lebih rendah daripada anak yang malas belajar. Itu contoh yang sederhana yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, terutama dalam dunia pekerjaan, tentu ada orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Ada orang yang bekerja dengan rajin, ada orang yang bekerja memiliki integritas. Sementara di sisi lain ada orang yang malas bekerja. Kalaupun dia datang ke tempatnya bekerja atau ke kantor sering terlambat. Namun dalam perjalanan selanjutnya, bisa saja orang yang malas-malasan bekerja justru memperoleh jabatan atau kedudukan atau posisi yang lebih baik daripada orang yang sungguh-sungguh bekerja. Di samping itu harta miliknya juga bisa lebih banyak. Hal itu bisa terjadi karena mungkin menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan posisinya, menyalahgunakan kedudukannya untuk memperoleh harta benda atau materi. Hal itu juga bisa menimbulkan kemarahan, bisa menimbulkan iri hati bagi orang yang sungguh-sungguh bekerja. Hal itu sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, hal ini bisa menimbulkan perasaan marah dan iri hati bagi sebagian orang, termasuk bagi orang Kristen. Dan dalam kaitan itulah, melalui nats khotbah kita pada malam hari ini, Daud memberikan nasihat. Di ayat yang pertama, janganlah marah karena orang berbuat jahat. Saudara-saudara, kemudian di ayat 7 dan ayat 8 juga dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Kemudian di ayat 8 diingatkan oleh Daud, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Mengapa kita dinasihatkan supaya jangan marah dan iri hati? Saya mau mengatakan melalui nats khotbah pada malam hari ini, jangan kiranya kita hanya melihat bagaimana kehidupan orang fasik pada masa kini, tetapi mari kita lihat perjalanan hidupnya, terutama mari kita lihat akhir hidupnya. Demikian juga jangan kita hanya melihat situasi dan kondisi kehidupan kita pada saat ini, tetapi mari kita juga menantikan bagaimana Tuhan bertindak atas hidup kita di hari yang akan datang atau di masa yang akan datang. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena melalui nats khotbah pada malam hari ini, dengan jelas juga Daud menyatakan akibat atau konsekuensi yang akan dialami oleh setiap orang sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan perilakunya selama ia hidup di dunia ini. Saudara-saudara, apa akibat atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh orang fasik? Hal itu dengan jelas dikatakan di ayat yang kedua. Sebab mereka segera lisut
seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Mungkin kelihatan segar seperti tumbuhan hijau, tetapi akan segera layu dan kering. Artinya tidak ada kefasikan yang berjalan selama-lamanya dan tidak ada kejahatan yang abadi. Apa yang mereka kejar, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka kumpulkan dari berbuat curang pada akhirnya akan habis dalam sekejap, akan lenyap, binasa, habis dengan percuma dan menjadi kesia-siaan. Itulah konsekuensi yang diakibatkan oleh kecurangan atau yang diakibatkan oleh kefasikan. Maka Daud mengingatkan, jangan ikut-ikutan melakukan kejahatan, jangan ikut-ikutan melakukan kecurangan seperti yang dilakukan oleh orang-orang fasik. Kita tidak perlu marah, kita tidak perlu iri hati kepada orang yang berbuat jahat dan orang yang berbuat curang, karena pada akhirnya mereka akan menerima akibat atau konsekuensi dari perbuatannya. Saudara-saudara, berdasarkan nats khotbah pada malam hari ini, saya mengambil renungan salah satu kunci keberhasilan kita sebagai orang Kristen dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita tidak ikut-ikutan dengan perilaku atau perbuatan orang fasik atau perbuatan orang jahat. Untuk itulah Daud memberikan nasihat, janji berkat kepada orang yang tidak marah, kepada orang yang tidak iri hati, kepada orang fasik atau kepada orang yang berbuat curang atau kepada orang jahat. Di ayat 3 dan ayat yang keempat. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tuhan akan menganugerahkan berkat-berkatnya. Tuhan akan menganugerahkan apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Kemudian saudara-saudara, janji berkat yang lain di ayat yang ke-9 dikatakan, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri, akan memperoleh berkat, akan memperoleh keuntungan dalam kehidupannya. Kalau kita membaca Mazmur pasal 37 ini secara keseluruhan, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir, di ayat-ayat selanjutnya sesudah nats khotbah kita pada malam hari ini, di situ pun kita menemukan janji berkat Tuhan. Ayat 17. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan menolong orang-orang benar. Tuhan menyertai kehidupan orang-orang benar. Di ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Bukan hanya dia yang diberkati oleh Tuhan, tetapi keturunannya pun diberkati oleh Tuhan. Kemudian yang terakhir ayat 27, selanjutnya dikatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Inilah saudara-saudara janji berkat Tuhan melalui nats khotbah kita pada malam hari ini. Barangkali kita bergumul ketika kita hidup di tengah-tengah orang fasik. Bagaimana kita mampu tetap berdiri di dalam kebenaran. Ayat yang kelima mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas anugerah dan berkat-Mu dalam hidup kami yang menuntun perjalanan hidup kami selama tahun 2024 ini. Dan pada malam hari ini kami bersyukur kalau Tuhan mengizinkan kami berkumpul di tempat ini bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah menyapa kami, yang mengingatkan kami agar kami senantiasa hidup di dalam kebenaran, menjauhi kecurangan, menjauhi kefasikan, dan kami akan memperoleh berkat-berkat dari Tuhan di dalam perjalanan hidup kami di masa yang akan datang. Bapa di sorga, kami tidak akan mungkin mampu tetap teguh berdiri di dalam kebenaran kalau hanya mengandalkan kemampuan kami. Untuk itu sertai dan berkati kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu dan dapat melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Bapa di dalam sorga, kiranya Tuhan memberkati kami pada malam hari ini, memberkati kehidupan kami untuk hari-hari yang akan datang, memberkati seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada, dan juga memberkati seluruh anggota jemaat-Mu. Bapa di sorga, hapuskan dosa dan kesalahan yang kami perbuat, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan yang kedua. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 690. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.